Sekarang banyak pondok-pondok yang ketika berbicara itu ngomongnya castisus lancar seperti itu. Menurut saya ini dipelopori pertama kali oleh Profesor Mahmud Yunus. Karena pada saat itu beliau menimba ilmu di Universitas Al-Azhar, kemudian melanjutkan studinya di Darul Ulum. Orang pertama beliau yang sekolah di Darul Ulum, dan bahkan orang asing yang pertama kuliah di Darul Ulum yang non-Arab ya. Di antara khazanah penting yang dimiliki oleh Indonesia adalah pondok pesantren. Pondok pesantren yang ada di Indonesia itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kalau di Indonesia itu ada dikenal pondok modern, kemudian ada juga pondok salaf. Nah, umumnya itu sering saya mendengar dari teman-teman, kalau orang pondok modern itu bicaranya castiscus, bahasa Arab, bahasa Inggris. Kalau orang pondok salaf itu umumnya kuat dalam gramatikal bahasa Arab. Nah, sementara berbicaranya itu lebih dominan gramatikalnya ketimbang muhadasahnya seperti itu. Nah, kenapa demikian? Jadi memang pada saat dahulu ulama-ulama Indonesia itu banyak yang menimba ilmu di Makkahul Mukarramah. Nah, ketika di Mekah, kalau kita baca buku-buku sejarah seperti halnya Manaqib Syekh Yasin Al-Fadani, Said Muhammad Amin Qutbi, Syekh Hasan Masyad, mereka itu belajar Alfiyah, kemudian Imriti, itu dihafalkan. Dan ini ulama-ulama Nusantara yang belajar di Makkah Mukarramah balik ke Indonesia mengajarkan metode-metode mempelajari bahasa Arab itu dengan metode hafalan, metode Alfiyah, kemudian Imriti dan lain sebagainya. Nah, ini melahirkan kata para syekh yang pernah bertemu dengan saya, orang Indonesia, kalau untuk penguasaan bahasa Arab secara gramatikal itu mereka sangat menguasai. Nah, tapi ada juga yang mengatakan dari segi muhadasah itu kurang. Nah, Indonesia ini sekarang banyak pondok-pondok yang ketika berbicara itu ngomongnya castisus lancar seperti itu. Menurut saya ini dipelopori pertama kali oleh Profesor Mahmud Yunus. Karena pada saat itu beliau menimba ilmu di Universitas Al-Azhar, kemudian melanjutkan studinya di Darul Ulum. Orang pertama beliau yang sekolah di Darul Ulum, dan bahkan orang asing yang pertama kuliah di Darul Ulum yang non-Arab ya, beliau yang pertama kali. Kemudian disitulah beliau mempelajari ilmu pendidikan, termasuk juga bagaimana pendidikan bahasa Arab. Kata beliau, untuk mempelajari bahasa Arab itu sejatinya ini adalah bahasa asing. Maka oleh karena itu kita anggap ini adalah bahasa ibu kita. Yang mana bahasa ibu itu kita tidak begitu lahir, tidak langsung diajarkan ini subjek, ini predikat, ini objek. Bukan itu. Tapi yang diajarkan ketika bayi baru lahir, bagaimana dia mendengar dengan baik, kemudian dia berbicara dengan baik, muhadasah. Baru setelah itu di kemudian hari dia mempelajari gramatikal, tata bahasa seperti itu. Nah, inilah kemudian yang diajarkan oleh Mahmud Yunus ketika beliau membuka suatu lembaga pendidikan yang bernama Normal Islam Padang di Sumatera. Kemudian beliau terapkan ini kepada santri-santri beliau. Di antara santrinya itu adalah Kiai Haji Imam Zarkashi, pendiri Pondok Pesantren Gontor Ponorogo. Nah, pada saat itulah Kiai Haji Imam Zarkashi menjadikan kurikulum, kemudian bagaimana metode mengajar itu dengan menekankan muhadasah. Dan ini akhirnya pondok ini banyak mempunyai cabang-cabang dan mempunyai pondok alumni yang menekankan tentang bagaimana bisa berbahasa Arab dengan praktis, dengan mudah, dengan muhadasah. Di antaranya itu adalah metode Mahmud Yunus. Jadi kalau kita tarik, ada metode Thariqatul Makkiyin dan ada juga Thariqatul Masriyin. Jadi kalau Thariqatul Makkiyin itu menekankan tentang hafalan, ya karena memang di Mekah pada saat itu santri-santrinya itu sudah bisa berbicara bahasa Arab. Sehingga yang ditekankan sekarang adalah bagaimana gramatikanya. Tapi kalau di Mesir itu bagaimana metode-metode pembelajaran bahasa. Ya seperti halnya bayi yang baru lahir seperti itu.